kasih banyak, sambutannya luar biasa di Sekolah Bodhi Dharma. Sebelumnya kita mau nonton video. Bapak boleh bukakan satu video untuk kita ya. Video ini menggambarkan generasi anak zaman now. Push, push. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Ambil HP-nya, dia selfie, terus dia langsung broadcast. Ya. Welcome to the world, hi world gitu ya. Hai dunia, saya sudah lahir loh gitu. Nah, di bagian sini, nah ini pakai GPS, jalan keluar rumah sakit bagaimana. Ya, ini boleh di stop di sini ya. Nah, bisa dilihat di sini. Anak-anak zaman now, kids zaman now, dari kecil sudah memang dia dilahirkan untuk internet. Ini istilahnya. Tapi kalau kita bilang sebenarnya kalau di bahasa Indonesia maksudnya gini, dia sekali lahir sudah akrab atau sudah dekat sama namanya internet dengan gadget seperti itu ya. Nah, ini satu pengalaman saya sendiri. Nah, kalau misalnya anak-anak itu rupanya sangat mudah sekali, kita nggak perlu ajar, dia cukup lihat papi mami ketik kata-ketik langsung bisa. Malahan ada orang tua yang HP saya diapain, kok saya nggak bisa rubahin lagi gitu ya, anaknya yang utak-atik. Nah, kalau misalnya anak saya umur 3 tahun, saya ajarkan itu, nggak pernah saya ajar makan maksud saya ya, dia cuma lihat saya kerja. Dia umur 3 tahun, dia langsung bisa kirim voice, video dan lain-lain itu ke akong, ke amanya gitu. Sedangkan saya ngajarkan mama saya, untuk belajar WA itu butuh kurang lebih 1-2 bulan baru lancar. Nah, ini perbedaan generasi yang kita hadapi. Jadi ini anak papi mami sekalian, generasinya beda ya. Ada orang bilang vitaminnya beda, semuanya beda, ya memang benar, susunya juga beda ya. Zaman dulu kita susunya macam apa, zaman sekarang ada campuran macam-macam. Jangan heran anaknya juga jadi lebih luar biasa. Oke, Pak boleh dibantu dengan PowerPoint-nya? Ini sekedar sedikit, nanti akan ada hubungannya ke situ. Tak kenal maka tak sayang, tadi sudah diperkenalkan, saya Ibu Liana dan ini lembaganya. Papi mami tadi sudah dapat brosur, betul ya? Nah, ini brosur supaya papi mami nanti bisa baca. Di sini Grahita Indonesia ini seluruh Indonesia kita ada. Khusus untuk Batam dan Tanjung Pinang namanya Grahita Indonesia Kepri gitu ya. Lalu berikutnya di situ ada call center, ada juga di brosur ini. Mana tahu papi mami nanti butuh kontak saya langsung, bisa kontak chat ke situ. Ya, ini WA, bisa ditelepon, cuman kalau lagi ada acara biasa saya matikan. Ini call centernya ya. Nah, saya sendiri pegang. Lalu berikutnya kadang-kadang ada orang tua yang saya perlu bukan hanya untuk anak. Saya perlu untuk adik saya perlu untuk saudara saya. Nanti boleh chat ke situ. Nah, bawah ini ada sejarah singkat. Grahita Indonesia Kepri sudah melayani kurang lebih 10 tahun ya, karena kami berdirinya 31 Maret 2012. Nah, kalau ditanya kok Tanjung Pinang dulu, karena dulu waktu dari Jakarta ditugaskannya, kalau lihat Kepri ini ibu kotanya Tanjung Pinang. Gitu, sekali sampai kok Pinang sama Batam besaran Batam gitu ya. Nah, seperti itulah sedikit pengalaman. Lalu di sini
Kalau ditanya nanti boleh baca lagi akurasinya bagaimana dan lain-lain. Kita juga sudah punya hak paten dan juga tergabung di FOCCT. Nah ini tadi ada gelar CFC ya. CFC ini bukan California Fried Chicken ya Papi Mami ya. Tapi ini Certified of Focus Counseling. Begitu. Nah kalau di belakang sini nanti Papi Mami bisa lihat ada layanan-layanan lembaga psikologi. Zaman dahulu mungkin ya masih 10 tahun lalu banyak orang tua yang agak merasa takut dengar kata psikologi. Mengapa begitu? Karena merasa psikologi itu sama dengan orang-orang yang ngurusin orang gila katanya. Kira-kira ini benar apa salah ya Papi Mami ya? Salah. Kalau yang ngurusin orang yang sudah tidak waras, terganggu mentalnya, ya kita bilang sudah ada gangguan jiwa begitu ya. Nanti Papi Mami harus cari psikiater namanya, ya dokter jiwa. Kalau psikologi atau psikolog untuk profesinya, ini adalah orang-orang yang memang bantu Mami Papi untuk masalah jiwa juga, tapi khusus untuk orang yang masih normal. Ya, jadi kalau setiap orang seperti kita gini, kita pasti masihnya normal ya. Kalau nggak normal kita nggak duduk di sini, nggak ikut acara dari awal, nunggu dulu segala macam enggak. Nah, setiap kita tentunya juga masih punya namanya masalah, betul? Betul. Ada Mami yang paling gampang, dari tadi duduk mau ke toilet itu aja udah masalah sebetulnya ya. Dari tadi ini kok belum mulai, terus lagi mau duduk gini, tadi kompor sudah saya matikan belum? Ini kira-kira hujan nggak, jemuran saya bagaimana? Itu juga masalah. Pokoknya gini, setiap kita masih hidup pasti ketemu masalah, nanti Papi Mami ketemunya sama saya, begitu ya. Nah jadi janganlah anak kita dibawa pergi ke psikiater. Nah seperti itu, kadang-kadang terbalik. Ada lagi yang sudah depresi, carinya psikolog, sebenarnya terbalik begitu ya. Oke, itu sedikit gambaran saja. Boleh lanjut lagi, oh di sini ada medsos, nanti Papi Mami boleh join. Kalau suka dengan psikologi, suka tahu tentang pendidikan anak bagaimana, boleh hubungi atau misalnya join ke sini, lihat-lihat gitu ya, artikel-artikelnya. Boleh dilanjutkan lagi di. Nah kita hari ini temanya ini, seni mengasuh anak atau the art of parenting ya. Ini tentunya setiap kita, apakah ada di antara kita di sini, Papi Mami, baik Ibu Guru juga mungkin, apakah di antara kita di sini ada yang lulusan sekolah orang tua? Ada? Semua profesi ada sekolahnya, benar ya? Jadi dokter ada sekolah, ada kuliahnya, universitasnya ada. Jadi apapun ada, kecuali jadi orang tua. Orang tua nggak ada sekolahnya. Habis nikah punya anak ya udah jadi orang tua. Tetapi bukan berarti kita orang tua yang langsung jago ya, langsung ahli. Nah, disinilah kita butuh pengetahuan tentang ini. Kita akan lihat bersama. Sebelumnya saya mau bacakan ini ya. Nanti Papi Mami pikir, terus Papi Mami waktu saya tanya angkat tangan saja, pilih yang mana. Papi Mami, ada satu pendapat dari Bapak Galman, ini psikolog terkenal dari luar negeri ya. Beliau mengatakan kelahiran seorang anak itu akan membawa satu, kebahagiaan. Setuju atau enggak Papi Mami? Setuju. Tetapi beliau juga bilang kelahiran seorang anak akan membawa kesengsaraan. Papi Mami setuju? Bapak Ibu setuju? Tidak ada yang gini, tapi mulutnya tidak, tapi begini kepalanya. Kira-kira yang mana yang benar nih, kebahagiaan dan kesengsaraan, setuju enggak? Kebahagiaan, tapi masalahnya Bapak Galman bilang dua-dua ini. Kenapa Bapak itu bisa ngomong kesengsaraan? Bayangin Papi Mami kalau misalnya udah nikah 3-4 tahun, terus tahu-tahu tahun kelima dibilang sama dokter positif. Wah, kalau positif COVID takut ya, ini positif hamil, wah senang sekali betul. Jadi begitu punya anak, aduh lega akhirnya. Enggak ditanya-tanya lagi kapan isi dan lain-lain. Sudah senang ada keturunan, ada meneruskan marga. Tetapi kalau misalnya anak ini yang lahir
tidak diasuh dengan baik, tidak dididik dengan baik, lalu dia membuat satu kasus-kasus entah kriminalitas. Yang paling gampang, nggak usah ngomong kriminalitas ya. Kalau kriminalitas seperti ini, papi mami bayangkan kalau anaknya pembunuh berantai, orang tuanya kira-kira merasa anaknya ini atau ini ya. Pasti sengsara ya. Tidak ada orang tua yang saya bangga anak saya pembunuh. Saya bangga anak saya perampok. Yang ada anak orang tuanya malu, tak tahu muka taruh mana. Betul? Kita nggak usah ngomong perampok pembunuh. Kalau seorang anak kita sudah capek-capek didik dia, kasih dia makan, kasih dia sekolah bagus, sudah berjuang mati-matian, kita sayang. Tiba-tiba suatu hari dia bilang, "Mama, kau tak tahu rutin aku hajar kau." Apa rasanya, Mak? Sakit, sedih, ya. Lalu ada lagi yang anaknya badung luar biasa, ganggu orang, pukul orang, dikasih tahu mamanya dipukul. Kata mamanya apa? Kalau bisa kau kumasukkan lagi dalam perut. Nyesel aku lahirin kamu. Nah, ini dia. Ya, jadi papi mami harus tahu sebenarnya berarti bukan pendapatnya yang salah ya. Memang ini teorinya benar. Kelahiran seorang anak dia bisa membawa dua hal. Masalahnya kalau ke sini berarti untuk sampai tuanya anak ini membawa kebahagiaan, ini tujuan kita. Semua makhluk hidup tujuannya satu, kebahagiaan. Kalau kaya belum nggak bahagia percuma. Nah, kebahagiaan ini tidak langsung otomatis langsung dapat. Dari segi agama kita sudah bagus taruh di sini, memang pendidikan agamanya pasti terjamin begitu ya. Dari segi bagaimana dia hidup, bagaimana apa, miss-nya, teacher-nya semua mengajarkan dengan baik. Tetapi kalau misalnya kita biarkan dia terpengaruh dan ke pergaulan salah, dia menjadi yang ini. Ya, jadi ini sebenarnya kembali kepada orang tua. Jangan pernah punya pemikiran gini. Ini ada kebetulan satu orang ibu yang saya tahu, dia bilang apa? Tugas saya hanya melahirkan anak. Terserah dia mau jadi apa. Itu udah urusan dari sananya katanya gitu. Kira-kira Bapak Ibu setuju dengan seperti itu? Kalau misalnya terserah, nggak mungkin kita sekolahkan dia bagus-bagus, betul ya? Pasti kita ada tujuannya karena kita mau ke arah sini. Oke, saya lanjut lagi. Nah, saya mau tanya, papi mami di sini saat ngurus anak, ya, saat mendidik anak, berhubungan dengan anak sehari-hari di rumah, itu biasanya papi mami sendiri yang hadapin atau papi mami, ayah, ibu, bapak kasih ke pengasuh, kasih ke penitipan anak, kasih akong ama. Di sini ngurus anak sendiri atau bagaimana? Sendiri ya rata-rata ya. Oke, berarti nanti cocok nih saya mau ngomong soal ini soalnya. Pola asuh, parenting ya. Jadi pola asuh itu apa sih? Dia merupakan bentuk pengajaran yang dihasilkan oleh adanya kombinasi love dan control. Love itu kasih sayang, control itu disiplin. Nah, yang diwujudkan dalam bentuk apa? Perlakuan bervariasi cenderung diulang-ulang dengan diwarnai oleh sikap-sikap orang tua dan guru. Ya karena di rumah sama orang tua, di sekolah sama bu gurunya, pak gurunya, atau orang dewasa di sekitar anak. Nah kadang-kadang kenapa saya tulis orang dewasa, kadang-kadang pola asuhnya itu terpengaruh dari juga tadi akong ama, ada babysitter lagi. Nah jadi sebenarnya semua orang dewasa di sekitar anak akan mempengaruhi yang namanya ini pola asuh ya. Lalu kita lihat lagi dan kita mau sedikit refleksi diri. Apa yang terjadi saat orang tua, Miss boleh, ternyata tulisannya nggak sama mungkin ya settingannya. Jadi kontrolnya turun ke bawah L-nya. Tapi nggak apa-apa deh ya. Jadi saat dia love-nya lebih banyak
lebih besar, kontrolnya kecil aja. Anaknya mau ngapain? Nggak apa-apa. Anaknya pecahkan barang? Nggak apa-apa. Anaknya nyuri? Biarin. Anaknya pukul temennya, anak temennya itu yang dimarahin. Nah, berarti lebih besar love dari kontrol. Karena mungkin itu ya tadi ya, orang tua merasa, waduh, saya dapat anak ini susah. Ya, jadi anak yang ditunggu, anak yang mungkin ngelahirinnya juga dulu hampir lewat gitu ya. Jadi benar-benar 100% love-nya deh. Kontrolnya sedikit. Ya, seperti itu. Kira-kira kalau orang tuanya punya pola asuh yang seperti ini, anaknya kira-kira jadi seperti apa ya papi mami? Manja. Ada lagi yang punya pendapat lain? Betul, manja. Lagi yang lain? Miss Rina bilang tidak mandiri, terima kasih. Lagi? Keras kepala. Jadi semuanya harus ikut dia gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Berarti kurang lebih papi mami ngerti. Udah satu frekuensi kita ya. Intinya kalau love-nya terlalu besar, ini menjadi seperti orang diabetes, kebanyakan gula gitu ya. Love-nya ini di sini menjadi racun buat anak. Ada satu kasus yang saya tangani, kebetulan yang konsultasi, yang konseling itu cecenya. Cecenya datang ketemu saya, dia kebetulan ngajar gitu ya. Lalu cecenya bilang gini, Miss, saya punya adik ini dari kecil memang dia suka nyuri. Pertama nyuri barang saya, duit mama, duit bapak. Sekarang laptop tetangga. Terus laptop tetangga ini gak seneng hati, dilaporkan, dia masuk penjara. Pertanyaannya apa kira-kira papi mami? Pertanyaannya gini, apakah saya boleh memarahi anak ini? Nah, saya udah tahu. Berarti di keluarganya menerapkan prinsip love. Love yang penting. Jadi anaknya mau ngapain, dia biarin, dia kasih. Lalu ada lagi seorang anak kecil, dia papinya lagi duduk, lagi baca koran, kepalanya digini, pok. Sampai aduh kok sakit ya, kenceng, terlalu sungguh-sungguh. Tapi ini bener, pak, pok, gini-gini, papinya gini-gini juga ikutin. Berarti ini love yang terlalu besar, ya. Ini menjadi sebenarnya racun bagi anak. Ya, nanti anaknya seperti yang tadi papi mami ngomong, ada yang tidak mandiri, manja dan lain-lain. Lalu apa yang terjadi saat orang tua menerapkan prinsip ini? Anak supaya nggak kurang hajar harus kita hajar. Anak supaya nggak kelewatan berarti harus dikasih aturan yang ketat, yang banyak. Semua serba nggak boleh, semua serba no, jangan, nggak usah, nggak bagus, ya. Intinya kebanyakan kontrol, love-nya sedikit, nah gitu ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau model begini parentingnya, anaknya jadi apa? Tertekan, stres, ya, kecil-kecil depresi. Bukan sakit jiwa tapi sekedar istilah bahwa dia tertekan. Lagi? Wih, mami kok tahu banget ya, 2 gitu ya. Langsung jawabannya 2, tertekan, depresi. Ada lagi? Mungkin kalau kita kumpulin sampai belakang, sebenarnya tahu Miss, temen saya capek teriak-teriak gitu ya. Ya nggak apa-apa, pokoknya kurang lebih seperti itu mami. Yang jelas anaknya kalau terlalu besar kontrol, terlalu besar disiplin, love-nya sedikit, anaknya intinya menjadi tidak bahagia. Ya. Kalau yang terlalu besar love-nya, orang tuanya yang nggak bahagia. Nah, kita lanjut lagi. Saya mau tanya, papi mami, karena tadi kan ngomongnya ngurus anak sendiri ya. Pastinya tahu dan sadar, anak saya ini waktu saya urusin sehari-hari, apakah papi mami pernah menemukan ini saat ngurus anak?
Pernah ketemu masalah atau semuanya aman Miss? Aman. Bahagia selalu, rumah saya aman gitu. Selalu green zone, zona hijau. Ini sering ketemu Mami? Papi sering ya? Kalau papi nggak tahu, istri saya yang tahu. Enggak juga ya. Nah, sebenarnya kalau kita tanya masalah anak ada berapa? Kadang-kadang ada orang tua bilang 1, 2, 3, 4. Kalau satu ibu anaknya 2 berarti 2 masalah. Kali berapa orang di sini? Mungkin 100 masalah pun ada. Tapi sebenarnya papi mami hanya ada 4 masalah anak. Bukan 4 buah tapi 4 kategori. Nah hari ini kita mau belajar ini karena ini ada hubungan dengan ini ya. Baik, saya lanjutkan pertama dulu. Ini namanya, papi mami lihat, tidak taat aturan. Bahasa Inggrisnya out of law. Law ini aturan, out itu di luar. Berarti secara gampangnya di luar aturan ya. Lalu ini kategori kedua. Kebiasaan buruk atau bad habit. Bad habit ini ya, habit itu kebiasaan, bad itu jelek atau buruk. Lalu penyimpangan. Nah kalau ini maladjustment namanya. Lalu berikutnya ada masa bermain tertunda. Singkatannya PPD, post playing delay ya. Nanti kita lihat ini apa sih. Pertama, nah dimulai dengan kata tidak. Paling gampang itu lihat aja, tidak apa. Ini contohnya, ada anak-anak dikasih makan, dia gak mau makan. Dia pokoknya udah dihias sampai gini makanannya, udah cantik-cantik kita bikin bento, pulang masih utuh, masih sisa banyak. Terus disuruh makan aja susah, aduh sampai orang tua jadi stres. Ya saya sering kalau pas lagi konseling orang tuanya nanya satu, Miss gimana caranya supaya anak saya mau makan? Aduh susah sekali Miss makannya. Nah berarti masuk ke kategori ini. Lalu papi mami lihat di sini ada spring bed, di mana pernya bagus tapi diinjek-injek. Kasur bukan buat tidur tapi untuk sebagai pengganti trampolin. Karena di sini anaknya seru, rambut sampai terbang-terbang, lompat-lompatnya, gitu ya. Nah jadi bukannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ini alasannya sekolah online papi mami. Matiin laptopnya, enggak, galakan dia, ngegas anaknya ya. Jadi intinya disuruh dia melawan. Di sini masuk kategori yang ini. Lalu berikutnya nanti kalau papi mami mau kasih contoh-contoh lain boleh tambah sendiri. Nah ini dia. Kategori kedua dimulai dengan kata suka. Suka apa? Ganggu Koko. Kalau Koko diem-diem kayaknya rumah ini sepi, jadi adiknya ganggu. Biar Kokonya mekik-mekik, marah-marah, ngamuk-ngamuk, dia malah seneng. Jadi kita bilang ini suka usil ya. Lalu ada lagi, nah ini anak-anak zaman dulu lah ya, sekarang mah udah punya smartphone semua. Sekarang mah nggak usah pergi ke warnet lagi, tapi dulu banyak sekali anak-anak yang bukannya sekolah malah kabur ke warnet, yang mau main game ya. Lalu ini sekarang lebih canggih lagi, ngapain ke warnet? Kita pakai gadget, smartphone murah. Di sini banyak mainan beterek ya, Lego mahal-mahal, tak peduli. Dia sudah suka atau jatuh cinta dengan gadgetnya ya. Malah ditutup lagi kepalanya pakai earphone-nya, jadi sudah tak peduli lagi. Mama mau keluar-keluar, biarin aja, fokus main gadget. Nah ini masuk kebiasaan buruk. Kalau namanya kebiasaan berarti ini tidak terjadi 1 minggu, 2 minggu, tapi sudah terjadi berbulan-bulan gitu ya, sudah cukup lama. Lalu ada satu klien saya, dia kebiasaan buruknya bukan di sini saya, tapi mau sedikit cerita karena kebiasaan buruknya agak unik.
Kebiasaan buruk anak ini adalah suka makan makanan tetangga. Jadi kalau makanan di rumah dia nggak mau makan. Kalau hari Senin makan rumah tetangga depan. Hari Selasa rumah tetangga sebelah kiri, hari Rabu tetangga sebelah kanan. Sampai mamanya malu, tiap hari makan rumah tetangga terus. Akhirnya mamanya masak, mamanya datang ke rumah tetangga. Bu, kalau anak ini ada makanan satu rantang ya Bu. Kalau anak saya tanya, ibu bilang ini ibu masak. Jadi disuruh pula tetangganya bohong. Ya, jangan bilang ini saya yang masak ya Bu ya, karena anak saya mau makan masakan ibu. Kayak gitu kerjaan mamanya. Setiap hari masuk kategori ini. Karena sudah jadi kebiasaan dan itu dibiarkan. Ada satu klien saya lagi, dia sangat suka itu apa? Makan jajanan. Jadi kalau makan di rumah dia tidak nafsu, makannya harus beli di luar. Tiap hari GoFood, tiap hari abang-abang lewat diberhentiin, bang beli, apa aja dibeli. Kalau mamanya bikin di rumah mungkin micinnya tak sama gitu ya, tak pas gitu, tak makan, katanya nggak enak, harus beli punya. Nah jadi itu masuk ke sini. Berikutnya lagi ada yang nomor 4. Nah ini dia papi mami. Ini kategorinya agak lebih berat. Karena apa? Masuk ke masalah yang mulai serius nih. Namanya penyimpangan perilaku. Sebenarnya saya ada video. Tapi nanti sudahlah ya kita tak usah nonton. Tapi papi mami boleh search di YouTube. Ini kisah nyata semua. Yang ini namanya, saya kasih nama A ya, Aldi dia. Dia dari Sungai Musi. Umurnya baru 2 tahun papi mami. Tapi dia ngerokok satu hari itu 40 batang. 40 rokok ya, 40 batang rokok. Dan badannya bukan kurus, badannya gemuk. Mungkin isinya asap rokok mungkin ya. Gemuk, montok. Jadi mama papa juga gak khawatir dia ngerokok. Buktinya anaknya dilihat sehat, subur gitu. Nah Aldi ini ngerokoknya dari umur berapa? Dari umur 11 bulan. Bingung ya papi mami ya. Ada anak belum setahun ngerokok, ya ini dia. Apakah itu wajar? Enggak ya. Kalau orang dewasa biasa. Nah Aldi ini kenapa sih bisa ngerokok? Nanti saya ceritain sejarahnya sedikit. Ini ada lagi, kita ke Jawa ya. Di Jawa Timur ada anak remaja. Dia umur 15 tahun, suatu hari dia makan, dia muntah, dia minum air putih, muntah juga. Jadi mama bawa pergi ke dokter, di dalam sini ada satu bulat gede gitu ya, hitam gitu. Tapi mama nggak tahu ini apa, dokter nggak tahu ini apa, akhirnya dioperasi. Waktu dioperasi itu nggak bisa keluar loh, nggak bisa kayak barang langsung diambil gitu, nggak, dia nyangkut, terpaksalah dibelah. Nah ini dia barangnya. Apa ini papi mami? Ini rupanya konde rambut. Dari mana masuk ke perut? Rupanya namanya Alfia. Dia dari umur 1 tahun sampai 5 tahun dia punya hobi makan rambut. Nah jadi inilah rambutnya ini waktu ditimbang dua-dua ini beratnya 800 gram. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang memarkir mobil di Hall SD, silakan memarkirnya di dekat TK, di belakang ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Miss Rina iklan sebentar. Kita lanjut lagi. Jadi, papi mami kalau 800 gram ini itu emas berapa kira-kira? Mahal pasti ya. Masalahnya ini rambut. Lalu dia dari umur 1 tahun sampai 5 tahun terkumpullah 800 gram. Mungkin kalau diterusin udah berkilo-kilo di dalam sini ya. Nah ini kenapa anaknya bisa begini nanti saya cerita. Lalu ada lagi kasus yang paling saya memang lihat sendiri ya. Kalau ini saya lihatnya dari YouTube. Ada 2 kasus yang saya lihat sendiri, saya ketemu sendiri. Pertama dia anak remaja SMK ya, perempuan cantik. Punya hobi apa dia? Makan batako. Nah ini ketemunya di Tanjung Pinang. Dia suka duduk mesti di pojok-pojok
Udah gitu temboknya dikletek-kletek, batakonya jatuh, dimakan. Alasannya enak, garing, kriuk. Kalau kerupuk kena air, tes. Jadi kalau kerupuk nggak suka, sukanya batako. Nah, kalau yang ini anak kelas 3 SD. Ya, dia baru aja diberikan. Ya, jadi baru saja dia diberikan HP. Tes. Dan HP ini, gadget ini, kalau ada mamanya, dia nontonnya, Ma, Marsha and the Bear. Ih, Ma, nonton kok seru banget. Iya, Ma, Doraemon. Oh ya, Marsha and the Bear, Doraemon. Mama, ayo udah nggak apa-apa, tenang ya. Tapi kalau Mama lagi sibuk, dibawalah HP ini ke kamar. Dan rupanya ini adalah historinya ya. Jadi Papi Mami ini sedikit satu warning buat kita orang tua. Anak-anak kita, anak generasi canggih ya. Jadi jangan heran kita mungkin kalau nyari ini sengaja tidak ketemu. Di sini banyak sekali video-video di YouTube. Ini historinya di screenshot sama mamanya. Ada di sini video pamer susu. Ada video adegan week-week 17 plus. Ada lagi enak-enak sama hantu katanya. Nah jadi pokoknya adegan 17 ke atas tapi anaknya suka. Ini baru kelas 3 SD. Sudah gitu bukan hanya nggak ada yang ngajarin dia. Rupanya waktu diselidiki lagi dari pertama, anak ini pertamanya itu melihat satu video judulnya gini, Kiss Skin, adegan ciuman, Final Fantasy. Dari situ satu video, linknya ke sini. Kalau kita sengaja cari susah loh Papi Mami. Coba Papi Mami ketik ya, blue film atau porn gitu ya, langsung nggak mau keluar kalau di YouTube. Dia rupanya masuknya itu bukan judulnya kayak gitu ya. Dan dia biasanya ada link nanti kalau kita udah pernah nonton itu nanti link otomatis film-film yang video-video yang sejenis itu iklannya datang terus begitu ya. Dan dengan anaknya tinggal klik ya, tinggal klik. Dan ini terjadi sudah 3 bulan. Nah, baru mamanya tahu ya anak ini sudah terpapar pornografi. Kalau anak SMP, SMA lah ya, pornografi ya masih wajar kan sudah pubertas. Jadi penasaran sama lawan jenis. Masalahnya ini anak 3 SD. Bagaimana dengan anak, ada lagi, ini anak laki-laki. Saya ketemu lagi anak perempuan, baru kelas 2 SD, umur 8 tahun. Gara-gara pandemi, sekolahnya online. Mama kasihkan HP, dikasih kuota, mamanya kerja, anaknya sekolah pakai HP, pakai gadget. Tetapi malam-malam, mamanya juga tadinya agak-agak gaptek ya, gagap teknologi. Tapi dia suatu hari pas lagi tidur-tidur malam, tiba-tiba ada WA masuk. Semacam WA, tapi kalau nggak salah di Messenger. Ada pop gitu masuk pop up-nya, iklan, kata-kata. Say gitu. Saya udah tidur belum? Kaget mamanya, apaan nih? Nah habis itu diklik, dibuka, percakapannya, chatnya itu panjang sekali di roomnya itu ya. Apa diisinya? Rupanya anaknya yang umur 8 tahun ini punya pacar, Papi Mami. Wah yang di depan pada kaget maminya. Dia punya pacar, tapi kita nggak tahu pacarnya itu SMP atau bapak-bapak atau abang-abang, kita nggak tahu. Yang pasti dia bilang gini, Say, minta foto kamu dong Say. Ih kamu cantik ya, minta itu kan foto atas, minta foto bawah. Hadis itu apa lagi? Say, minta alamat rumah. Nanti abang mau main. Abang mau main, dia nanya lagi, Say rumahmu kosong jam berapa? Nanti abang datang jangan kasih tahu siapa-siapa. Punya pacar, tapi nggak tahu ya pacarnya kok serem begitu ya. Iya pasti serem, kita nggak tahu itu siapa, itu apa, tapi yang jelas ini terjadi
ya. Lalu kita mau lihat lagi. Nah, tadi saya janji mau cerita yang ini ya. Kalau nanti papi mami ada waktu boleh nonton sendiri video klipnya di YouTube. Anak ini dari umur 11 tahun rupanya 11 tahun, 11 bulan, dia suka ngamuk, suka tantrum. Disuruh diem nggak mau. Tapi suatu hari di sini kan ada asbak rokok bekas papinya, dia ambil, dicecep sama dia diem. Dari situ supaya Aldi ini kalau nggak nangis, nggak ngamuk ya, dikasih rokok. Nah begitu papi maminya bilang, ya udah deh jangan kasih rokok lagi, disuruh stop. Aldinya ngamuk, Aldi bisa kepalanya jedot ke tembok, banting ke badan, badan dibanting ke lantai, kalau nggak dikasih rokok. Nah itu dia. Satu lagi ya tadinya cuma sebatang, lama-lama terakhir 40 batang sehari. Nah kalau yang Alfia ini lucu juga ini. Kalau anak perempuan, anak cewek kan rambutnya panjang, kan gini, main-main rambut, tahu-tahu rambutnya ditelan. Habis rambutnya ditelan, ketahuan sama mamanya marah. Tapi besok begitu lagi, masih terus. Mamanya akhirnya biarin. Tapi sama si mama, anak ini si Alfia 1 hari 3 kali disampo, biar bersih. Ya, jadi papanya tahu, hei, mak, itu kok anak rambutnya dimakan. Mamanya jawab apa? Biarinlah pak. Ya perkiraan menurut orang tua, ini kan bagian dari tubuhnya. Ya, dan dia bukan rambut jatuh di lantai, tapi rambut dia sendiri dia makan. Jadi nggak apa-apa dong. Saya kan bersihkan rambutnya 1 hari 3 kali disampo. Terus yang kedua, kalau anak makan kertas, pupnya keluarnya bukan kertas ya, udah hancur. Mamanya pikir rambut ini kemakan nanti hancur juga di perut. Tapi mama tak tahu rambut ini lebih dari 85% itu dari protein. Perut kita asam lambung tak bisa cerna. Dia kalau sudah masuk karena dia kecil, tipis, dia sudah masuk tak bisa hancur, dia ada melilit di dalam perut. Nah setelah 4 tahun, nah 800 gram. Ya, hampir sekilo. Begitu. Nah jadi memang ini yang seperti ini kita sebut penyimpangan ya. Nah lalu lanjutnya lagi, Miss apakah penyimpangan cuman ada di anak-anak kecil? Tidak juga. Saya ketemu penyimpangan nenek-nenek. Dia punya hobi makan ayam. Tapi ayamnya bukan ayam lepas, ayam bensu gitu, bukan ayam geprek, cabai hijau, bukan. Ayamnya ayam hidup. Harus hidup. Ya, ayam itu lagi lari-lari ditarik, dikelek lehernya, diminum darah. Habis itu masuk utuh ke dalam. Ini mami di depan udah kebayang ya. Waktu kalau misalnya jangan lagi habis makan, nanti boleh cek di YouTube itu ada gambarnya. Dia udah nenek-nenek. Ya, nenek Miss Kaula namanya di Jawa. Dia makan ayam itu tinggal dikeluarkan tulang sama bulunya aja, semuanya masuk ditelan. Kalau nggak ada ayam boleh ular, tapi harus hidup juga. Nah rupanya nenek ini dari kecil ikut orang tuanya ke sawah, tapi nggak disiapin makan, cuma disiapin minum aja. Jadi karena lapar dia makan jangkrik, makan belalang. Makin besar belalang sama jangkrik nggak kenyang, makan tikus sawah, makan ular, habis itu makan ayam. Nah ini dia, sudah masuk penyimpangan. Pokoknya kalau yang aneh-aneh masuk ke sini ya. Oke kita lanjut lagi. Nah saya mau tanya, papi mami di sini kan anaknya ada yang TK ada yang SD. Kalau dunia anak itu, saya mau tanya ya, papi mami setuju yang mana? Ada 2 pendapat berbeda. Satu bilang dunia anak itu dunia bermain. Jadi anak itu harus bebas main. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Dunia anak bermain. 1, 2, oh dikit ya. Tak sampai 10 orang sama missnya. Nah pendapat kedua, ini yang kelihatannya lebih hebat. Dunia anak itu miss bukan dunia bermain, tapi dunia belajar. Makanya dari kecil harus dilesin. Semua les bahasa, les ini, les itu,
Dari kecil les musik, les gambar supaya dia gede dia lihai ya. Jadi dari kecil sudah les macam-macam. Dunia dia dunia belajar. Siapa yang setuju seperti itu angkat tangan. Siapa yang nggak milih? Waduh, kita kayak pemilu aja ya Miss ya. Nah oke deh, mungkin angkat tangan dalam hati. Tapi yang jelas begini Papi Mami, memang ada dua pendapat. Ada yang bilang dunia anak itu bermain, ada yang bilang dunia anak itu belajar. Nah jawaban yang benar sebetulnya, apalagi kalau anaknya masih TK ya, dunia dia aslinya adalah dunia bermain. Nah kalau dunia atau masanya bermain ini karena orang tua tadi, waduh jangan sampai anak saya ketinggalan. Tetangga sebelah dia ngomong 3 bahasa, anak saya harus bisa 5 bahasa. Tetangga sebelah sudah bisa ABCD, anak saya harus bisa tulis. Jadi dari umur kecil-kecil sudah dileskan, dipaksa, ditekan harus les. Ya, belum lagi pergi les yang lain-lain, musik dan lain-lainnya. Jadi akhirnya anak ini masa bermainnya tidak cukup, malahan nggak ada. Karena main itu setiap hari Minggu aja, ya. Jadinya kita sebut ini kategori masa bermain yang tertunda. Tertunda tuh artinya waktu umurnya dia harus main, dia nggak bisa main. Alasannya banyak Miss, bukan cuma untuk sekolah aja, bukan pelajaran aja, tapi yang lebih gawat lagi ada yang gini, ini kan pandemi, Ibu, jadi anak saya dalam rumah aja. Lalu ada yang lagi, anak saya tak ada yang jaga, dia dikurung dalam rumah aja gitu ya. Ada lagi, bagaimana bisa main, rumah jalan raya, papa mama kerja. Nah jadi intinya enggak semua anak bisa menikmati masa bermain dia. Nah masa bermain yang harusnya ada, tapi dia tidak bisa nikmati dengan beribu satu alasan. Ya apalagi anak-anak generasi COVID ya. Ya sekolahnya aja dari rumah, boro-boro ketemu teman cuma ngelihatnya ngelihat di laptop, ngelihat di HP. Main sama kawan di mana? Itu lihat doang, tapi nggak kenal. Nah ini anak-anak generasi COVID sekarang berarti kelas 1, kelas 2 gitu ya. Kebanyakan orang tuanya anaknya kurang ini. Ya, apalagi waktu pas COVID hebat-hebatnya kita memang nggak boleh ketemu orang, ya kan? Nggak boleh ramai-ramai, mau ketemu saudara aja takut begitu, mau ke rumah ama akong takut begitu ya. Jadi intinya pasti ininya kurang, ya. Nah ada nggak akibatnya Miss Liana kalau anak itu masa bermainnya tertunda? Nah ini dia. Apa ini? Anak-anak yang masa bermainnya tertunda, sudah tuanya dia bisa seperti ini. Ya, biar udah tua masih pengen main game. Biar udah kuliah masih main game gitu ya. Layarnya nggak kecil, gede banget gitu ya, lebih sebesar dinding. Ada yang udah nikah, jadi ibu-ibu, anaknya dikasih HP, mamanya main TikTok. Ya main TikTok kalau mama-mama zaman sekarang Bu, nggak main game. Ya, mamanya main TikTok, main Facebook, ya di toilet juga TikTokan gitu. Ya, biasanya ini gejala-gejala orang yang masa bermainnya tertunda. Semoga nggak ada di sini ya, nggak ada di sini. Saya kasihan kalau ngelihat yang seperti ini. Kenapa? Saya pernah ketemu juga klien saya ada yang kayak gini. Anaknya itu sengaja, pokoknya mau apapun kamu pegang HP aja, jangan ganggu mama. Bukan jangan ganggu mama karena mama sibuk masak, tapi karena mama sibuk main TikTok. Mamanya lagi seru, kayak gitu-gitu. Pokoknya jangan diganggu. Kalau diganggu marah, kamu gitu ya. Nah, ada lagi klien saya ketemu di Batam, dia anaknya 4, TK 1, SD-nya 3. Yang ngurus anak ini adalah papinya. Sebelum kerja, nanti papinya sibuk kasih dia makan, kasih dia mandi, antar sekolah. Jam makan siang papinya beli makanan antar ke sekolah, pulang papinya jemput satu-satu, baru pulang.
Mamanya ngapain? Nah ini bukan hanya TikTok mamanya. Mamanya sudah kecanduan ya, jadi mamanya itu selalu harus main medsos. Mamanya selalu update status, mamanya selalu surfing dan dia merasa anak saya bukan baby lagi, dia bisa urus diri sendiri. Jadi dia biarin aja anaknya. Nah, waktu dilarang main HP itu, apa yang terjadi? Ini ada TV, TV-nya dipecahin sama mamanya. Ya, di sini mungkin papi-papi, amit-amit suami istri gue jangan kayak gitu. Hihihi gitu ya, serem. Karena ini ngeri, maminya tak mau urus anak sama sekali. Lalu ada lagi, ini ada lagi. Tapi ini saya ketemu di Tanjung Pinang. Siapa dia? Seorang ama-ama. Amanya sudah tua ya. Ama tiba-tiba dikasih anaknya yang pertama, dikasih HP, dikasih kuota. Terus ama jadi kenal yang namanya Facebook. Sejak kenal Facebook, di situ ama punya pria idaman lain. Jadi ama punya pacar. Pacarnya bukan 1, 2 sampai 3. Ganteng. Ya, di gambarnya fotonya ganteng. Perutnya roti sobek. Berotot. Wah, ama seneng banget. Cowok-cowok berondong gitu ya. Memang pacaran sama amanya. Kenapa? Karena ama ini membiayain cowok-cowoknya ini sampai mobil Pajero habis 1, tabungan 145 juta habis, emas semua dijual untuk pacarnya. Dan sejak dia punya pacar, dia kamarnya tidur pisah sama suami. Dia bilang apa? Suamiku udik, bau. Dia orang desa, orang kampung, bukan level saya. Jadi ama seperti itu. Biasanya kalau kita tanya, kenapa begitu dulu saya nggak ada yang kayak gini. Kita tanya ini mereka, kenapa sekarang kok seneng main? Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu aku harus kerja. Zaman dulu aku nggak pernah senang-senang. Nah seperti itu. Jadi ini efek dari masa bermain. Ini kasus yang udah berat. Kalau yang ringannya itu contohnya anak kelas 5 SD tak mau sekolah lagi. Karena dia bilang jenuh, capek, bosen. Nah saya tanganin kasus begini, kakak beradik, 1 SD kelas 5 dan ada 1 lagi yang di Batuaji kelas 6. Lalu ada 1 lagi kakaknya SMA, tak mau sekolah lagi. Tapi memang setelah saya selidikin, waktu dia SD kelas 1 umurnya baru 5,5 tahun gitu. Kecil kali umurnya ya. Nah jadi seperti itu harusnya masih main, tapi dia sudah harus SD. Ya kalau papi mami kalau namanya sekolah TK itu punya mainan ya. Dan di situ anaknya bermain sambil belajar. Jadi belajarnya itu dibungkus dengan bermain. Tapi kalau sudah SD, bermainnya hilang, tinggal belajar. Makanya kalau anak SD, jam istirahat seperti ayam keluar kandang. Keluar semua. Karena istirahat sebentar, udah nggak bisa main lagi. Harus belajar, ada PR, ada ulangan, ada apa. Nah, diusahakan supaya anak kita tidak kena kasus ini. Paling gampang caranya gini, papi mami masukkan anak SD itu umurnya pas. Kalau dia umur 5 tahun kasih ke TK Bodhi Dharma. Jangan masuk SD, usahakan ke TK aja. Biar dia puas-puas main dulu. Ada miss-nya di sini ya. Pasti semua caranya belajar beda ya, miss-nya ngajarnya pasti beda. Ya, biar anaknya jadi senang dulu sekolah. Senang dulu dengan dunia belajar. Nanti dia sudah cukup umur, fisiknya juga udah bagus, udah siap. Terutama ada 1 lagi, emosi. Emosionalnya, mentalnya sudah siap, baru kita kasih dia masuk SD. Jangan khawatir papi mami, SD itu 6 tahun ya. SMP 3, 6 tambah 3 9. SMA 3 lagi. 9 tambah 3 jadi 12. Kuliah S1 4 tahun ya, kalau biasa-biasa. Tadi sudah sampai mana Miss? 12 kita ya. 12 tambah 4, 16. Mau S2 loh Miss, S2 itu 2 tahun. Jadi sekarang totalnya
18. Terus Miss nggak cukup S2, S3, S tong-tong tadi terakhirnya. Intinya apa? Jangan khawatir, sekolah anak tuh nggak perlu cepet-cepet di SD, nanti dia sampai seumur hidupnya dia sekolah. Ya, saya suka bingung. Saya suka bingung kenapa banyak sekali sekolah-sekolah yang panggil saya terutama di Batam. Maaf saya boleh bicara jujur ya, saya terang-terangan ya. Undang saya kenapa? Karena anaknya tidak cukup umur. Anaknya baru 5,5 tahun, 5,6 gitu ya. Biasanya kalau 5,5 udah nggak diterima ya, tapi 5,6 gitu ya. Anaknya yang tidak cukup umur tapi mama kasih ke SD. Banyak alasannya juga ya. Katanya ikut sama Koko kan di SD, dia sekalian. Ada lagi supaya hemat lah Miss, tak usah lah main-main di TK tuh cuman main aja. Buat apa? Nah, mau hemat lagi. Ada lagi banyak lah alasannya. Intinya ya udah umurnya nggak cukup tapi kasih anaknya SD. Nah, dari begitu banyak anak yang saya tes, kalau anaknya kurang umur, terutama kalau anak laki-laki, itu agak bahaya, ya. Kalau anaknya umurnya cukup, kalau bisa secara kita tanpa pakai psikotes dan lain-lain ya, secara umum lah ya. Kalau bisa anak laki-laki 6 tahun, kalau bisa, ya. Kalau perempuan 6 masih lebih aman, karena perempuan itu emosionalnya lebih matang daripada anak laki-laki. Ya, saya nggak bilang dia untuk nulisnya. Kalau untuk nulis, papi mami kasih dia dari umur 4 tahun, baca tulis, calistung ya les, dia bisa cepet. Tapi ada satu unsur, yang ini tadi, kebutuhan bermain. Ya, satu. Yang kedua apalagi sih? Emosional anak. Nggak ada anak emosinya umur 4 tahun, bisa menyamakan emosi anak 6 tahun misalnya. Atau 5 tahun ke 6 tahun nggak ada. Emosi anak 5 tahun ya untuk 5 tahun. Emosi anak 6 tahun ya sesuai 6 tahun. Ya, jadi makanya kalau umur kurang kadang-kadang gurunya jelasin anaknya bukan duduk diam, anaknya jalan-jalan, lari-lari gitu ya. Apalagi yang kemarin pandemi, TK-nya nggak pernah ketemu, nggak pernah main. Ketemu Miss Rina, ketemu sama Miss yang lain cuman pakai Zoom. Nah sekarang pingin main loh gitu. Nah untuk papi mami yang anaknya generasi pandemi, sedikit saran tambahan dari saya, kita parentingnya tolong jangan kejar belajar dulu. Ingat seperti saya bilang, anak bisa belajar sampai umur berapa tadi kita hitung? 18 kalau belum S3 kan? Tambah S3 lagi berapa? Ya, jadi jangan khawatir, masa belajar dia masih banyak. Sekarang harus dikejar bermain. Tapi bukan main game papi mami. Ya, oh gampang main. Kalau bahasa Inggris game. play game ya. Ya udah, nih game. No. Game nanti anaknya rusak. Ya. Anak baik-baik, cantik-cantik, normal-normal, kebanyakan main gadget, bisa speech delay, ya ngomongnya telat. Bisa jadi tadi kebiasaan buruk, bad habitnya game. Ada lebih parah lagi, kalau dia sudah bukan hanya jatuh cinta suka game, ada lagi kecanduan game. Nah ini lebih berat. Kalau kecanduan game tidak bisa datang ke psikologi, tidak bisa ditolong psikolog, harus pergi ke psikiater kalau di Indonesia. Kalau di Chungko, di China, anak-anak kecanduan game dikirim ke camp militer. Di camp militer ada dokternya, dokter jiwanya, disuntik, dikasih elektronik, kayak semacam alat-alat elektronik gitu ya untuk ke otaknya. Terus lagi suntikan minuman obat segala macam. Kalau di Indonesia anak-anak yang sudah kecanduan game dikirim ke rumah sakit jiwa karena nggak ada lagi yang bisa tanganin. Ya seperti itu. Dan otak anak yang sudah kecanduan game itu bekerja listriknya di sini, kimia otaknya itu seperti orang kecanduan narkoba. Namanya sudah kecanduan, ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi intinya puas-puaskan anak papi mami bermain. Art of parenting di sini, bila kita punya anak kecil, anak TK, harus punya prinsip anticapek.com. Ya.
Walaupun kita capek, anak kita mau main, kasih dia main. Biar dia teriak, lompat, lari, tak apa. Ya, supaya nanti dia tak ngalamin yang begini, papi mami. Kasih dia puas-puas. Ya, tapi bukan dibebasin kita nggak peduliin, jangan ya. Nanti anaknya diculik orang juga atau gimana, bahaya. Enggak, tetap kita pantau. Tapi kasih dia kesempatan untuk memang fisikalnya itu mengeluarkan dia punya energi, dia mau bermain dengan sampai hati dia senang, silakan. Ya. Lalu berikutnya lagi, kalau anaknya sudah SD, terutama yang tadi anaknya waktu STK-nya itu online ya, berarti generasi pandemi ya. Nah, papi mami bisa dari sekarang kelas 1, kelas 2 ini yang penting itu yang dikejar bukan bagaimana belajar sekolah aja, tapi bermain ini, ya. Bermainnya bawa dia ke playground, ya silakan. Ke taman bermain di Batam ini banyak sekali, ya. Tidak ada bilang tidak bisa. Bawa ke pantai, bawa dia pergi ke, mau ke time zone boleh nggak Miss? Sesekali boleh. Tapi time zone bukan yang utama, karena time zone itu semua elektronik ya. Saya tidak terlalu sarankan, saya lebih sarankan perginya ke wisatanya yang memang ada edukasinya, ya pantai, kebun binatang kayak gitu-gitu, dibawa pergi, ya papi mami. Sekarang kan sudah mulai ringan COVID-nya, walaupun saya dengar katanya varian terbaru yang dari Singapura masuk di Batam banyak kasus. Tapi kan kita sudah banyak di vaksin dan lain-lain, yang penting kita tetap jaga prokes aja, protokol kesehatan. Tapi jangan gara-gara alasan COVID, anaknya dikurung di rumah. Sebenarnya bukan karena COVID lagi, alasannya pasti jawabannya satu. Ini papa mamanya antara nggak mau capek, atau kedua papa mamanya sibuk kerja. Sebenarnya gitu. Nah jadi anaknya yang jadi korban nanti, kasihan. Ya papi mami ya. Ingat untuk masa bermain yang tertunda ini, keluarnya tidak di kelas 1, kelas 2, no. Dia keluarnya di usia dewasa. Ya. Ada yang tadi yang paling aman, kasus yang ringan yang saya cerita tadi, putus sekolah kelas 5 SD, SMP. Itu masih kasus ringan karena kalau ini udah berat sebenarnya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kok Miss Liana Pak lama sekali ngebahas masa bermain tertunda? Karena itu seperti kita bilangnya apa ya, dia memang tidak kelihatan gitu, kita bilang bahaya laten lah ya, karena dia nggak kelihatan langsung, tapi efeknya nanti terjadinya begitu. Jadi banyak orang tua meremehkan, tak apalah biarkan aja gitu, padahal sebenarnya tak boleh ya. Anak-anak yang mau belajar sekolah, maksud saya belajar les, calistung, itu diusahakan jangan umur 2-3 tahun. Kalau dia sudah di TKB, apalagi semester 2 silakan, karena biasanya calistung cuma 3 bulan, udah cukup ya. Kalau dia mau belajar itu belajar sama missnya, karena sambil bermain itu udah bener kurikulum dan lainnya udah oke banget itu. Nah ini ada pain dan pain relief. Setiap anak yang diomelin, yang disakitin, yang dibentak, atau misalnya mau apa nggak dikasih, dia akan mengalami namanya pain. Pain ini derita, ya, menderita atau rasa sakit tapi adanya di dalam hatinya. Dan dia pasti akan mencari pain relief. Pain relief ini bagaimana bisa menolong supaya hatinya tidak sakit lagi. Nah, untuk anak-anak dia akan menjadi keluar 2 kompensasi. Kompensasi pertama disebut outer compensation. Karena kita bisa lihat, ya, anak habis diomelin, dia malah pergi ke adiknya dipukul. Terus ada lagi, habis dia nggak dikasih barang, diambil barangnya dilempar sampai pecah. Nah kayak gitu-gitu, kita lihat sebagai kenakalan. Nah jadi intinya rupanya gini, tidak ada anak yang nakal sebenarnya. Dia nakal tuh mesti ada sebabnya. Setuju ya Miss ya? Nggak ada sebenarnya ada anak ini jahat, nggak ada. Dia nakal tuh mesti ada sebabnya. Dan yang kita lihat sebagai kenakalan itu sebenarnya adalah
outer compensation dia. Cara dia untuk mengangkat rasa pain dia, rasa sedih, rasa kecewa, rasa sakit hati dan lain-lain. Ya, ada satu anak saking dia sedih, maminya kerja terus, dibilang apa? Mami, lo jahat, dia ngomong gitu. Maminya kaget. Gua capek-capek kerja buat lu malah bilang gua jahat. Oh, rupanya gitu. Karena sebenarnya dia kangen sama maminya, dia tak pandai sebut aja gitu ya. Lalu yang kedua, inner compensation. Nah, inner compensation ini munculnya di dalam diri. Apakah bisa kita lihat? Jangankan mami papi, bu guru, saya aja tak bisa lihat. Karena dia di dalam diri, kalau dia bisa kelihatan namanya outer. Nah, yang di dalam diri ini kita bantu lihatnya gimana? Cara lihatnya gimana? Kan saya pingin lihat, Miss. Saya pingin tahu caranya. Ya, jangan sampai terlambat. Karena ada klien kami tiba-tiba kelas 5 SD, anaknya ganteng, cakep, ya di sekolah nggak ada masalah gitu ya. Orang kaya lagi ya, papi maminya kaya, punya dealer motor gitu ya. Tapi suatu hari dia mau lompat dari lantai 3. Dia mau terjun gitu, untung ketahuan. Kalau nggak ketahuan sudah lewat. Ada satu lagi, tapi di Jakarta, dia minum obat tidur 10 butir. Bukan obat tidur, sorry, obat kayak Panadol gitu, sorry, diminum sampai 10 butir. Untung ketahuan. Tapi anak ini ditanya apakah dia bermasalah di sekolah nilai? Tidak, nilainya di sekolah 89. Punya teman nggak? Banyak temennya. Entah gimana, dia tiba-tiba minum obat. Nah itu sebenarnya efek dari inner compensation-nya ya. Karena innernya ini dia nggak bisa tahan lagi, dia lakukan. Nah untuk yang lain-lain, untuk kita semua, cara melihat inner compensation ini bagaimana? Itu sebenarnya sederhana, papi mami nanti inilah letak kerjasama kita ya dengan sekolah Bodhi Dharma. Nanti caranya anak-anaknya disuruh gambar. Gambarnya gambar apa? Ini contoh gambar anak TKB. Ya, dia kebetulan ambil tes namanya SKA, skala kesiapan akademis, persiapan dia masuk SD. Dia sudah cukup siap atau belum gitu ya. Jadi ini biasa untuk anak-anak TKB. Dia gambarnya bebas. Kita bukan lomba lukis ya. Bukan harus jago gambar, no. Dan dari gambar ini dia nanti akan dinilai 816 jenis garis. Ini mewakili 816 jenis soal. Kalau anak TK, Miss, kita kasih soal 816, mau nggak kerjakan, Miss? Muntah, capek, pingsan, pusing. Nah jadi makanya paling gampang, karena budaya kita orang Indonesia ya, maunya yang simple, sederhana, praktis, dituangkan dalam bentuk raw data, bentuknya garis ya, atau line gitu ya. Lalu berikutnya lagi, nanti setelah gambar, kita ada interview one on one untuk lihat observasi. Nah nanti kalau di situ misalnya anaknya entah ada gimana nanti bisa ketahuan ya. Nah nanti hasilnya ini, gambar ini, data ini kami kirim ke Jakarta karena lab pusat kami di Jakarta. Nanti hasilnya setelah 1 bulan dia akan dapat sertifikat 1 lembar, dapat hasil 2 lembar seperti ini. Ini data semua papi mami ya. Di sini nanti banyak jenisnya ya. Lalu di sini ada kepribadiannya bagaimana, emosinya. Anak yang saya cerita punya pacar, yang anak umur 8 tahun, saya ketahuannya dari mana? Karena saya lihat heteronya ini nilainya 99, normalnya 50-60, dia nilainya 99. Jadi saya panggil konseling mamanya, baru mamanya cerita. Habis itu baru dikasih solusinya harus bagaimana, kalau enggak bahaya dong ya. Anak kecil tapi sudah tidak normal ya itu hormonnya ya. Nah berikutnya lagi di sini nanti dapat IQ, EQ ya. Dia cara belajar bagaimana, ada bakat nggak di musik, kalau nggak ada bakat di musik jangan dipaksa musik. Dia kalau anak aritmatika, mami bagus kasih dia sempoa ya, itu lebih bagus. Terus lagi jangan anaknya tidak ada bakat aritmatika dipaksa sempoa, terbalik semua ya. Oke, terus berikutnya lagi kecerdasan emosionalnya bagaimana. Nah kecerdasan emosional ini terutama ngebahas yang ini, inner compensation ini
ya. Nah, lalu berikutnya lagi di sini ada tipe kepribadian, ada dominasi otak, ada dia ini tipe efektif belajar bagaimana. Ada anak-anak kalau dia lagi happy, lagi senang, kita suruh apa belajar, kerjakan apa mau. Tapi kalau dia lagi bad mood, kita suruh mogok semua. Ada yang seperti itu, nanti ketahuan. Terus parenting yang paling pas, art of parenting untuk anak ini gimana? Ini sesuai masing-masing anak ya. Karena beda anak, beda hasil. Manusia itu unik, nggak ada yang sama. Jangan anaknya beda papa, beda mama. Satu papa sama satu mama, kakak adik aja beda. Lebih lagi anak kembar kami tes juga beda, belum tentu sama. Makanya kita nggak boleh, oh dulu kokonya begini, adiknya begini. Dulu kokonya sama Miss ini harus begini, berarti adiknya sama Miss ini harus begini. Nggak bisa. Kita sekarang anaknya unik semua, ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada sedikit, abis ini materi selesai, baru nanti kita sesi tanya jawab. Tapi saya mau sedikit sampaikan, hati-hati papi mami, ya, bagi orang tua yang sering galak sama anak, ya, anak suka dimarah-marah, dibentak-bentak, apalagi tangan melayang, kaki melayang, hati-hati, dia bisa berdampak ke anaknya, IQ-nya jadi rendah. Ini penelitian, bukan saya yang ngomong, penelitian yang ngomong. Ya, biasanya anak-anak kalau yang kecil, orang tuanya entah KDRT ya, papi suka pukul mami atau mami suka cakar papinya gitu kan. KDRT anaknya lihat, dia baby gitu ya, ngomongnya telat. Nah itu berarti ada hubungan dengan IQ biasanya. Ya, nah nanti itu yang saya bilang ada di sini ya. Nah jadi kita bisa mengukur semua melalui psikotes ini. Ya jadi tujuannya sih sebenarnya gini, usahakan hindari kekerasan fisik. Saya tahu kita orang Chinese ya rata-rata kita ya, cuman kalau saya orang kayak gitu ya. Nah rata-rata orang zaman dulu, kita punya akong, kita punya ama, ngajarkan apa sih? Anak itu harus banyak disiplinnya. Kalau lo bagus, ya itu biasa aja. Ya memang semua manusia harus bagus. Jadi akhirnya banyak juga orang tua, kadang-kadang dia bukan marah anak gitu ya, tapi gini, kalau anaknya salah, diomelin, dihina, dimaki-maki, dienyek gitu. Enyek itu apa ya bahasa sini ya? Kayak diejek-ejek gitu. Kamu jelek, gitu-gituin ya. Tapi kalau anaknya bagus, papinya diem aja. Papinya juga atau maminya biasa aja. Kenapa? Kalau bagus tuh udah biasa. Tapi kalau jelek kamu habis. Saya ketemu klien seperti ini, mami, papi, semalam baru penjelasan. Ya, penjelasan karena dia tes pribadi. Waktu saya bilangin, papi anaknya itu butuh dipuji, kata papinya apa? Ngapain? Kalau dia bagus ya biasalah, saya juga papinya lebih bagus. Dia kan anak saya, dia harus sebagus saya. Kebanyakan kadang-kadang memang ini kita balik lagi ke unsur budaya. Orang Chinese itu budayanya restrain. Restrain itu artinya ya segala sesuatu dikontrol, ditahan gitu ya. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan itu justru pelit pujian. Waktu saya bilang papi puji anaknya, aku dulu juga gak pernah dipuji sama papaku. Akongnya gak pernah puji. Akong bilang begini, ya saya sama dong, didik anaknya harus begini juga. Karena kenapa? Akong didik papa berhasil, sukses. Berarti cara Akong bener. Nah saya bilang, ini gak bisa papi. Zaman sekarang anak beda, tak sama seperti dulu. Sekolahnya aja sudah beda. Susunya beda, makannya beda, jadi tak boleh disamakan. Ya, jadi untuk anak ya kadang-kadang begini ya, nggak apa-apa pukul. Zaman dulu papi saya kalau pukul, aduh biru semua. Masa anak saya cuma saya tabok sekali,
dia jadi sakit hati begini. Nah, jangan heran, sebenarnya ada penelitiannya memang. Kekerasan dari orang tua terutama ya, itu efeknya ngeri ke anaknya langsung. Seperti itu, ini sangat harus dihindarin. Jangan berpikir namanya kekerasan, kadang ada yang nggak tangan, tapi dengan mulut. Ya seperti saya cerita tadi. Ya, jadi itu harus dihindari. Berikutnya lagi, nah ini sedikit info aja tentang nih basic line source yang saya cerita ya, saya sudah cerita. Jadi memang dengan gambar-gambar. Nanti papi mami jangan bingung, anaknya cuma suruh gambar. Kamu disuruh ngapain di sekolah dek? Gambar. Kok bisa tahu? Nah karena memang ini 816 garis yang diteliti, ya kan? Jadi kalau anaknya disuruh gambar 800 garis kan juga capek. Udah suruh gambar aja ya, dari sini diteliti banyak sekali. Lalu kita lanjut lagi. Nah pertanyaan saya sekarang ke papi mami, sudah tepatkah pola asuh papi mami saya ya kepada anak? Kalau misalnya pengen tahu bagaimana caranya, nanti saya kasih tahu pola asuh yang tepat tuh seperti apa. Ini dia. Love seimbang dengan kontrol. Kasih sayang harus seimbang dengan disiplin, tak boleh ada yang lebih berat. Kita taunya caranya gimana, Miss? Pola asuh saya sudah bagus, sudah seimbang belum love saya? Atau sudah pas belum? Ya caranya dengan ini papi mami. Di sini ini ngasih tahu. Kalau anak-anak yang kebanyakan love nanti di ketergantungannya tinggi sekali. 90-an gitu. Atau dominasinya yang tinggi. Lalu kalau anak yang terlalu banyak kontrolnya, biasanya achievementnya yang tinggi atau nanti ada pertahanan diri yang tinggi. Ini semua ada arti, ya. Terus gimana Miss? Saya kurang ngerti. Nanti jangan khawatir. Begitu hasilnya ada bulan depan, nanti papi mami datang lagi. Hasil dibagikan, saya ajarin. Kita ada kelas parenting yang kedua. Nah, parentingnya tapi bukan parenting umum. Kita parentingnya langsung. Parenting untuk anak saya. Jadi nanti temanya beda. Ya, parenting for my own kids. Untuk anak saya pribadi, karena nanti setiap orang tua jangan heran caranya beda-beda. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini dia tadi saya udah ngobrol-ngobrol sedikit sama, ada bisik-bisik sedikit sama Ibu Meta ya. Kita akan ngadain di sini. Ya, nanti untuk informasi jelasnya mungkin saya kembalikan ke sekolah ya. Kayak misalnya harus daftar ke siapa gitu ya. Tapi ini baru sekadar rencana saja, kita mau adakan Jumat depan. Ya, semoga tidak ada bentrok acara dan lain-lain. Anak-anaknya nanti datang aja ke sekolah seperti biasa. Jangan dibilang gini, Dek, besok mau dites. Awas ya. Gak mau jawab, awas kamu. jangan ditakutin. Sudah gitu, kasih dia tidur baik-baik, bangun pagi biasa-biasa, kasih makan, kasih minum, susu, kasih mandi, sekolah. Ya, seperti itu. Nanti Nanti dapat macam-macam nih, saya udah sebut tadi IQ, EQ segala macam ya. Terus jenis tesnya apa? Paling gampang kalau anak masih kecil ya, playgroup, ada playgroup kan Miss? Iya, playgroup yang kecil-kecil nanti dapat psychodevelopment, 9 perkembangan dasar. Bagaimana dia komunikasinya, bagaimana dia bergaul sama temennya, bagaimana dia spasialnya, membedakan ruang tempat waktu. Ya, kalau anak-anak yang spasialnya tidak dilatih orang tua, nanti besarnya kayak saya. Saya ini satu yang paling bahaya dari diri saya ini buta arah. Saya nggak tahu jalan. Jadi kemana-mana tergantung abang Gojek, abang Gokar, suami anter gitu. Saya nggak bisa pergi mami. Kalau ke sini pasti nyasar punya. Jangan ke Batam. Saya punya rumah di Tanjung Pinang, punya rumah di Batam, jadi 2 tempat ya. Tapi lama tinggal di Pinang. Di Pinang tinggal 10 tahun. Kalau papi mami tanya saya bawa adik saya pulang ke rumah saya, tunjukin jalan ya. Adik saya yang nyetir, nyasar loh. Padahal udah tinggal di situ 10 tahun.
Karena kebetulan gang yang biasa kami lewat ada mobil parkir, kami tak bisa lewat. Jadi kami harus ambil jalan lain. Saya kasih tahu dia jalan itu pun nyasar. Punya SIM tapi tak bisa nyetir, itulah saya. Nah ini kalau misalnya papi mami tidak mau anaknya kayak saya buta arah, dari kecil terutama dia TK itu ya, kemampuan spasialnya harus distimulasi, harus dikembangkan. Tidak bisa nanti tunggu gede, telat. Nanti tunggu sama dia SMA aja sama kawan-kawan, telat. Ya, ini harus, ini nih, lihat nih kelasnya, playgroup alias anak kelompok bermain. Umur-umur 3 tahun, 4 tahun itu harus ini yang dilihat ya. Terus berikutnya kalau anaknya ada speech delay dan lain-lain cepat ketahuan juga di sini nanti. Lalu ada yang TKA jadi tahu ya, biasa kalau TKA gini, ketemu orang malu-malu kucing, diem. Tapi kalau udah kenal lama atau di rumah dia cerewet, mulutnya nonstop. Nah itu kematangan sosial kita mau lihat. Ada lagi yang TKB, kita mau lihat itu sebenarnya nanti langsung saja ke sini. Kalau TKB, ini langsung soalnya sekalian persiapan masuk SD. Ya, jadi papi mami kalau mau mempertimbangkan anak saya udah siap belum masuk SD-nya, terus kebanyakan sekolah sekarang, apalagi kalau umurnya kurang, itu wajib harus kasih tes ini. Ya, jadi kalau tes ini, tes sendiri itu harganya 700.000. Tapi karena kita semua tesnya melalui sekolah, dapat promosi papi mami ya, umur TK 250 saja, SD 275. Ini berlaku khusus 2022, 2023 sudah naik harga. Karena kami sudah 7 tahun tak pernah naik ya, jadi sudah ada penyesuaian baru. Kita lanjut, kalau papi mami pengen tahu anak saya SD, tapi dia kok kayaknya malas belajar. Dia lagi senangnya mainnya game, maunya nonton TV, belajarnya agak males. Nanti bisa ambil tes yang ini. Learning Motivation Scale, dia ada 12 indikator untuk menolong anak mami lebih semangat belajar. Kita bukan bilang harus ranking 1. Yang penting dia belajar semangat aja dulu itu. Ya, jangan tertekan dengan belajarnya juga. Lalu ada IQ 12. IQ 12 ini apa sih? Kita sebut multiple intelligences, ada 12 kecerdasan di luar sekolah punya pelajaran. Ya. Kadang-kadang ada anak dia semua pelajaran nilainya 67, susah kali gitu. Tapi rupanya dia jago musik, rupanya dia jago di olahraga gitu kan. Rupanya dia jago kalau ngomong depan umum. Nah, leadershipnya jago gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan ada 12 kecerdasan. Jadi kecerdasan bukan cuma sebatas nilai matematika, IPA, bahasa 9, oh berarti pinter, cerdas. Kalau dia nilainya di bawah itu berarti tak cerdas. No, enggak kayak gitu papi mami ya. Rupanya kecerdasan tuh banyak. Ada yang mengukur sengaja 12 kecerdasan yang lain. Jadi kalau papi mami dari sini bisa tahu anaknya mau leskan apa. Kalau saya punya anak jago, memang dia punya talent ya, dia punya bakat di musik. Ngapain kita kasih les misalnya taekwondo kan gitu. Kalau dia les musik, dia punya bakat musik, kita kasihkan musik, dia jadi bakatnya, ya. Nah, tapi kalau dia nggak ada bakat musik, mami mau kasih dia les 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 0 besar. Anak stres, mami duit habis, mami pun stres. Ya, kalau nggak punya bakat, ya anak itu nggak apa-apa sih dia belajar asalkan dia senang. Tapi masalahnya kan kebanyakan orang tua nggak gitu ya. Nah, anak itu disuruh piano walau anak itu nggak ada bakat, nggak senang, tetap disuruh. Nah ini yang kasihan semuanya ya. Nah jadi ini nanti ketahuan dia punya bakat minatnya. Kalau yang tes yang ini sekali seumur hidup udah boleh. Ya karena biasanya ini bakatnya udah kelihatan gitu kan apa. Nah ini yang bisa kita kembangkan. Tapi kalau yang ini dia tiap tahun. Kalau nanti SD kelas 6 ini udah ada bagaimana dia persiapan masuk SMP. Dia udah tahu belum dia mau jadi apa, mau ngapain. Anak SMP nanti
bisa tahu saya mau masuk itu jurusan IPA atau IPS. Walaupun sekarang kurikulum merdeka, nggak ada jurusan lagi. Tapi kan paling nggak anak itu ada gambaran. Oh, aku harusnya ngambilnya yang serba apa, aku cocoknya apa. Nah, di sini SMA bisa tahu aku anak ini habis ini mau kuliah apa. Nah, gitu ya. Jadi kita semua komplit. Ini khusus anak. Khusus mami papi ada tak? Ada. Jangan khawatir, kita semua ada sampai tua. Itu semua bisa ya. Kalau paling kecil, kalau contoh orang tua kayak gini. Cuman disuruh tanda tangan 5 kali, gambar bebas. Mau gambar kayak anak TK pun tak apa. Karena kita bukan lomba lukis. Kalau papi mami punya, tapi tidak bisa ramai-ramai gini penjelasan. Kita harus one on one, paling banyak suami istri aja. Ya, nah jadi nanti boleh hubungi ke nomor ini langsung, kasih tahu dari sekolah Bodhi Dharma supaya dapat diskon. Ya gitu ya. Nanti boleh hubungi. Kalau orang tua itu di sini jenis tesnya. Dia hasilnya 8 lembar bentuknya buku. Saya nggak bawa contoh. Cuman nanti ketahuan kesehatan jiwanya, semua ketahuan. Ada trauma enggak? Ada fobia enggak? Ada orang tua keras sama anak, rupanya waktu dites papa ada trauma masa kecil, dan itu tidak beres terbawa ke sekarang dia didik anak. Nah kalau ada trauma kita kasih tahu, dia tak bisa dengar punya, dia harus tahu dulu, oh aku punya masalah di sini, solusinya apa, gitu ya. Makanya konselingnya harus one on one. Kalau orang tua itu tesnya sendiri, penjelasan sendiri, 1 minggu udah keluar hasil. Kalau yang ini keluarnya satu bulan. Oke. Terus berikutnya lagi, kalau ini kita bisa sama-sama. Ibu, saya mau tesnya di sekolah, tapi penjelasannya sendiri. Kita sambil ngopi lah di Grand Batam atau di One Batam Mall. Nah, boleh, tapi nanti tambah biaya lagi 200.000 untuk penjelasan sendiri. Kalau nggak mau tambah biaya, kita penjelasannya sama-sama di sekolah kayak gini, gitu ya. Ya jadi ini sudah all in, bisa konsultasi juga, konseling, dapat juga nanti. Ya, secara umum kita buat. Tapi kalau misalnya yang 200.000 itu kan berarti tambahan dia sendiri aja tesnya ya. Nah, lalu kalau misalnya gini, Ibu saya mau tesnya sendiri, penjelasan sendiri, hasilnya cepat. Bisa nggak? Bisa, 700.000 harganya. Mau dari umur 2 tahun sampai anak SMA, kita banyak klien-klien datang ke tempat saya ya, di Nagoya sana, ketemu khusus hanya untuk pribadi tes. Makanya kebanyakan yang seperti itu karena apa? Di sekolahnya nggak ngadain. Ya kalau ini harga hanya untuk sekolah aja. Orang lain tak bisa dapat gitu ya. Kalau dia pribadi mesti dapat harga yang 700, tak ada potongan harga. Begitu. Baik, kira-kira saya rasa cukup jelas semua ya. Nah ini tadi ada medsosnya ya. Papi mami kalau yang tertarik mau tes orang tuanya, kalau bisa cek di IG kami atau di Facebook, dia tanggal-tanggal tertentu suka kasih diskon. Sincia kasih diskon, Lebaran, Natal kasih diskon gitu loh. Ada tanggal-tanggal tertentu, hari orang tua ada apa, diskonnya besar banget. Tapi kalau ini papi mami harus kontaknya di sini. Kalau IG berarti harus DM. Nggak boleh hubungin saya, kalau saya tak bisa, jalurnya beda. Ya. Tapi nanti ketemu saya juga, cuman kan jalur masuknya beda ya. Ini jalur diskon karena medsos gitu. Nah berikutnya lagi, terakhir ini. Ya sudah, sudah selesai. Jadi tujuan kita sebenarnya membentuk generasi berkarakter dan berprestasi. Prestasi saja tidak cukup, anaknya pintar tapi suka jahat sama orang lain. Anaknya pintar tapi suka bully temennya, enggak bagus. Ada lagi kalau karakter doang, dia baik, suka ngalah sama kawan, tapi di sekolah nilainya 45, tidak berprestasi, kita juga pusing ya. Jadi kita maunya dua-dua ya, betul? Anaknya harus berkarakter tapi berprestasi. Nah nanti art of parentingnya gimana? Sebenarnya art of parentingnya nanti dapatnya dari data ini. Ya, ini seperti orang cek darah jadinya. Ada data anak papi mami, kita jadi tahu anak ini kurangnya apa, dia harus diapain. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Terima kasih banyak.
untuk kesempatan hari ini Papi Mami luar biasa sudah sabar ya untuk dan fokus. Saya perhatikan luar biasa sekali sih orang tua di Bodi Dharma. Jarang loh orang tua dari awal sampai akhir matanya terus begini. Keren pokoknya yang di sini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Saya serahkan kepada Miss Rina. Terima kasih, Namo Buddhaya. Terima kasih Bu Liana buat ilmu yang dipaparkan kepada kami. Sungguh sangat bermanfaat ya Bapak Ibu bagi kita semua. Terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Ibu kita tercinta Ibu Liana. Oke. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan buka dulu sesi tanya jawab 3 dulu ya Bu ya. Boleh menyebutkan nama dan anaknya di SD atau di TK. Terima kasih. Oke, kita mulai. Ada yang duluan ya Bapak Ibu, siapa? Ayo. Tanya apa saja, oke. Selamat pagi Ibu, Bu Liana. Saya dari anak saya di 2 Suraca. SD, Jasmina Fiona Hali. Kalau anak saya kalau belajar disuruh belajar kayaknya agak malas gitu. Tapi kalau menggambar, nyanyi, joget, happy dia. Jadi solusinya gimana gitu kan? Baiknya. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Mau langsung dijawab Bu? Oke. Ada lagi Bapak Ibu, ayo mau tanya apa saja boleh. Ayo siapa Bu? Oke, ya. Selamat pagi Bu, saya Sinta, orang tua dari anak saya SD. Saya orang tua yang memberikan les pada anak-anak saya. Nah, karena menurut saya sekarang kalau dari TK ke SD, SD aja kelas 1 itu pelajarannya dan membacanya itu sangat kayak keterangan. Bukan kayak dulu zaman kita, A, B, A, ABA gitu. Lalu pelajaran mereka tuh sudah ada yang PPKN, bahasa Indonesia yang pengertiannya lebih dalam lagi. Lalu saya memberikan les pada anak saya dikarenakan minat mereka. Kadang mereka bilang, Mami aku mau les, saya kasih. Lalu tiba-tiba nanti kalau misalnya nggak mau les lagi, saya sebagai orang tua harus bagaimana? Karena kalau misalnya saya bilang, oh oke, kamu nggak mau les lagi, saya nggak leskan, berarti tanggung jawab kamu bagaimana? Kalau saya bilang, oh kamu les, kamu bisa stres juga, merasa tertekan. Lalu les juga menurut saya karena kalau dia di rumah kadang itu bermain game. Jadi apakah benar saya memberikan les untuk menghindari dia kecanduan game? Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, satu lagi pertanyaannya. Yang dari TK dulu, ayo Pak. Ada yang mau ditanya? Ayo Bu, satu lagi. Tanya apa saja boleh Bu. Oke. Baik Bapak Ibu sambil menunggu, Ibu Liana akan menjawab dulu pertanyaan dari Ibu tadi ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi sambil orang tua bisa pikir-pikir mau nanya apa nih ya. Nah, pertama saya jawab Ibu dulu yang sebelah kiri tadi ya, yang pertama di depan. Nah, jadi pada dasarnya gini, kalau kita bilang tadi kan seperti saya sampaikan, setiap anak sebenarnya jujur, setiap anak itu cerdas. Tapi masalahnya cerdas ini tidak sama ukuran dengan kepintaran. Kecerdasan, kepintaran tidak sama. Cerdas dan pintar tidak sama. Belum tentu anak cerdas, tapi dia pintar. Maaf, Pak, videonya ini kalau kita setel bisa nggak ada suara? Masih mau coba?
Oke, karena ada satu video ini menjawab yang pertanyaan ini. Kayaknya lebih asik sebentar ya. Oke, sambil videonya ditampilkan, menunggu video ditampilkan, saya jawabnya yang umumnya dulu. Nanti saya tunjukin bedanya cerdas sama pintar tuh apa, ya. Tetapi begini, yang jelas sebenarnya tidak ada anak bodoh, itu aja. Cuma setiap anak kecerdasannya beda-beda, Mami. Jadi kalau pengen tahu, Ibu atau Miss Liana, saya pengen tahu anak saya cerdasnya di mana. Karena saya juga pengen dia berbahagia. Ya, tentunya kalau udah dengar kata bodoh, semua anak tuh sedih, betul ya? Jadi jangan pikir cuma papi mami sedih loh. Anak pun sudah ngerti dia. Beda kalau anak TK. Anak TK tidak ada nilai ya. Anak SD itu udah tahu. Teman nilai 100 aku cuma 60, sedih gitu ya. Nah, jadi untuk bagusnya kita kalau bisa kembangkan kembangkan dia itu sesuai bakat minat dia. Makanya di sini untuk toolsnya, untuk alatnya yang bisa membantu mami, ini dia IQ 12. Tes IQ 12 ini nanti ketahuan bakat minat anak mami di mana gitu. Nah kalau memang itu yang dia punya bakat, dia sekolah itu untuk belajar akademisnya, tapi nggak usah terlalu di force. Kayak misalnya gini, kalau nilai 6 dipukul, dicubit, no jangan. Ya kasihan anaknya dan dia akan stres, bahkan tidak jarang anak trauma belajar. Ya tidak, karena dia tidak happy tapi dipaksa terus. Nah bagi saya secara psikologi kita kan ngomong yang sehatnya ya. Anak yang sehat secara psikologi, dia diarahkan oleh orang tuanya sesuai dengan jalan dia. Apa bagusnya dia? Kamu biji mangga jadilah pohon mangga. Kamu biji alpukat, alpukat pakai biji gak ya? Pakai biji alpukat jadilah pohon alpukat. Jangan kita kasih dia punyanya biji mangga kita paksa dia harus keluar pohon alpukat. Gak bakal keluar sampai Sincia, sio apapun gak akan keluar gitu ya. Karena gak sesuai gitu. Nah jadi anak mami pasti ada cerdasnya, saya percaya. Ya. Cuman tadi mungkin mami belum tahu dan belum yakin karena gak ada bukti. Cuman tahu aja kayaknya dia jago ini, tapi belum tahu buktinya. Nanti kita bantu di sini mami, untuk anak mami ambil di sini aja. Jenisnya itu namanya IQ 12. Ya. Jadi dari sini nanti kepribadiannya tahu nggak Miss? Dapat juga, dia komplit. Oke ya mami ya, sudah cukup jelas ya. Oke, sama-sama, terima kasih. Kembali lalu untuk mami yang kedua. Ini pertanyaannya 2 ya. Jadi 1 tambah 2 udah 3 sebenarnya pertanyaan. Makanya saya suruh stop dulu. Nah, untuk khusus mami ini sebetulnya gini. Anaknya mau les loh Miss, dia yang minta sendiri. Itu namanya apakah pemaksaan? Tidak. Itu tidak pemaksaan. Itu sebenarnya sudah benar. Tetapi masalahnya orang tua jadi khawatir lagi. Kalau tengah jalan dia berhenti gimana? Kan sayang. Sedangkan saya mau mengajarkan dia tanggung jawab. Saya mau dia ya enggak sembarangan juga satu ya. Dari segi ekonomi kita udah keluar duit. Enggak mungkin lah kita mau itu sia-sia, betul ya. Nah solusi pertama sebenarnya ya ini lagi. Kalau pokoknya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di luar akademis ya di luar pelajaran sekolah, kita arahkan ke sini. Kalau sudah sesuai dengan bakat minat dia mami, contoh ya, dia di sini yang paling tinggi art musical. Terus dia minta sama maminya, mami, wah mau main piano. Mami belikan piano mahal-mahal atau keyboard gitu ya. Terus baru les 1 tahun, mami tak mau lagi loh. Nah kalau kayak gini mami boleh tanda tanya. Apa yang salah? Karena kalau ini sudah sesuai berarti kan? Kalau misalnya ini kebetulan anaknya tesnya yang tinggi art musical. Berarti dia punya bakat musik. Kenapa dia nggak mau piano? Ada beberapa hal harus dipertimbangkan. 1, kalau dia anak ini tulisannya kata hati. Berarti dia tulisnya perasaan. Dia ngelihat loh guru piano aku kayak macam mana. Ini ada satu klien saya, sekarang dia udah ibu-ibu. Waktu dia les piano itu sama guru pertama, itu diajarin berbulan-bulan gak ada kemajuan. Tapi ganti guru, dia bisa jadi sebatam nomor 2 dia ambil dapat pialanya. Kejuaraannya dia nomor 2, terbaik sebatam.
Dari yang pertamanya itu nggak bisa apa-apa. Udah berbulan-bulan les nol. Oh rupanya karena nggak cocok guru gitu loh. Ya, itu ada faktornya juga. Faktor X-nya. Lalu ada yang kedua lagi. Tadi satu ya, guru. Yang kedua, kita lihat dari pelajarannya. Kalau anak sudah misalnya gini ya, kita kan tadinya nggak ada data. Dia les piano, Miss. Memang ada bakat di piano, tapi begitu saya tanya, lesnya ada 7 macam di luar sekolah. Pagi sampai sore sekolah, sore sampai malam les. Jangan heran dia tak mau lagi. Dia sudah capek. Tahu dari mana anaknya sanggup les banyak atau sedikit? Kita lihat ini indikatornya. Kalau anak-anak indikator agresivitasnya tinggi, itu tak masalah les banyak-banyak. Dia ada powernya, tenaga masih banyak. Malah kadang-kadang ada yang overaktif nggak capek-capek. Tapi maaf kalau dia energinya ini cuman di bawah 50 gitu ya, agresivitas. Les terlalu banyak, aduh lemas sekali dia. Sekolah aja udah capek, tambah les macam-macam. Jadi bukan salah pianonya, tapi rupanya karena faktor X kedua gitu. Nah jadi yang ini yang kita perlu nomor satu sebenarnya solusinya inti cari data dulu. Kalau dari data ini kita baru bisa analisa macam-macam gitu ya Mami ya. Jadi saya tidak bisa jawab harus begini Mami, karena banyak faktor XX tadi. Nah ada faktor X ketiga lagi loh. Faktor X ketiga itu sebenarnya nanti nih kalau videonya sudah bisa. Pak, bisa? Suara keluar? Jamin ya? Enggak bercanda ya. Oke, kita mau lihat ini anak cerdas. Ayo kita lihat bersama. Karena aku duluan dulu ya. Mami. Iya sayang. Mami ulangan Rara dapat 90. Wih pinter sudah hampir 100. Ulangan apa sayang? NTK 30, PS 30, Bahasa Indonesia 30. Tuhan, masa kecilku terulang kembali. Masuk, belajar. Oke, terima kasih banyak Pak. Akhirnya bisa gitu ya. Itu contoh anak cerdas Mami. Kenapa saya bilang dia cerdas? Karena dia bisa ngetrik mamanya. Supaya nggak diomelin, Mami 90. Jadi maminya bangga di awal. Ya, kenyataannya. Ya, itu hanya anak cerdas yang bisa begitu. Ya, pokoknya kalau anak cerdas ciri-cirinya kayak gitu deh. Tapi belum tentu pinter, orang nilainya 30. Kalau kepintaran itu diukur dari akademis. Guru ngajar apa, guru tanya kamu bisa jawab, kamu pinter. Ya, semakin sempurna jawaban kamu, nilaimu tinggi, kamu pintar. Udah jaminan tuh. Tapi yang model begini, anak cerdas. Ya. Nah, anak cerdas biasanya punya banyak akal. Dan satu lagi, ciri-cirinya anak cerdas itu cepat nangkap. Kadang kita ngomong ABC, oh Mami abis ini mau ngomong ini, dia udah tahu. Ya, oh guru nih abis ini Miss Rina mau ini, dia udah tahu. Ya. Itu anak cerdas, cepat nangkep. Tetapi ciri-cirinya cepat bosan. Nanti ketiga, cepat lupa. 3C all in satu paket, Mami. Siap-siap kalau terima anak cerdas ya. Nanti IQ anak superior, siap-siap tuh. Jangan kaget gitu ya. Nah saya temukan anak ini di Tanjung Pinang di Kijang tapi ya. Guru TK-nya mau nangis, lapor. Miss Liana, aduh datang Miss kenapa? Stres, ini anak TK sudah mau lulus TK-nya, tak tahu ABCD, tak bisa tulis, tak bisa baca, guru mau nangis. Kami ngajar seperti biasa, habis Miss emosi Miss. Tapi waktu saya tes, Mami tahu nggak IQ-nya berapa? Di angkatan itu, khusus tahun itu ya, TKB, 7 anaknya jenius. Sudah gitu, sisanya gifted, terus superior, nggak ada yang normal satupun. Anak terlalu tinggi IQ juga jadi masalah loh, Papi Mami. Papi Mami tahu cerita ini yang menemukan bohlam? Siapa namanya? Thomas Alva Edison.
Apakah dia terkenal sebagai anak ranking 1 di sekolah? Yang ada dia terkenal anak yang dikeluarin dari sekolah. Karena guru angkat tangan gak bisa ngajar dia. Anak ini sampai gurunya stres ngajarin dia, gak naik-naik kelas, gak ngerti-ngerti, dibikinlah surat. Anak ibu terlalu parah, kami tidak bisa ngajar, kami kembalikan ke ibu. Anak ini, si Thomas Alva Edison waktu masih kecil, dia terima surat, dapat surat dari guruku, mami surat. Mami, orang anak lain tak dikasih surat, dia bahagia bangga gitu ya. Mami baca, mami sedih. Tapi mami bilang apa? Edison, itu apa? Tulis apa mami? Apa? Dia belum bisa baca soalnya. Surat ibu guru bilang, kamu anak luar biasa istimewa, makanya kamu belajarnya sama mami. Lebih cocok sama mami. Ibu guru bilang gitu, karena kamu luar biasa istimewa. Itu kata-katanya, ya intinya kan dikeluarin kan ya. Intinya memang belajar sama maminya, tapi karena efek dari maminya rubah, Edison bisa ketemu lampu loh. Coba kalau Edison dibilang, lu bego sih, bikin malu lu jadi orang anak. Stres punya anak kayak lu, gitu, mempermalukan keluarga. Saya rasa dia jadi anak depresi, gak bakal ketemu lampunya. Ya mami ya, jadi intinya ini parenting, kita sedikit balik lagi. Tapi yang anak yang saya cerita tadi, itu kan anak cerdas ya, tadi ciri-cirinya balik lagi, cepat bosan. Kalau anak mami yang tadi yang kedua ini, yang nanya, kita balik ke pertanyaan, kalau dia tipe anak yang seperti itu, kadang-kadang memang ada waktunya, walaupun dia gift-nya di situ, ada waktunya dia jenuh. Apalagi kalau dia superior. Nah, kalau anak superior ada cara belajarnya namanya stratum. Stratum itu dia harus praktekkan. Nanti mami dikasih saran lagi. Jadi dia jangan cuma praktek, jangan cuma ngeles piano harusnya. Tapi dia harus diarahkan. Mungkin kalau ada sekolah minggu ya, betul ya Miss, di sini ada setiap hari apa? Di wihara ya, di wihara setiap hari? Setiap hari Minggu. Nah, boleh itu anak disuruh praktekin main pianonya. Ikutin, ada musik kan Miss ya? Di sekolah minggu yang di wihara ada musiknya. Nanti dia ngerti, wah belajar piano, les piano supaya wah bisa di sini loh. Jadi teman-teman aku juga senang, aku bisa main piano dan lain-lain. Itu contoh aja. Ya, atau misalnya dia ada acara ulang tahun suruh dia main pianonya gitu. Kalau di sekolah minggu kenapa saya lebih arahkan sekolah minggu? Karena musik-musik untuk anak sekolah minggu biasanya nggak susah kuncinya. Dia kalau udah les mesti dia bisa, gitu aja sih. Jadi dia harus ada prakteknya intinya, kalau anak yang superior. Supaya dia bisa, oh aplikasinya apa dalam kehidupan. Kalau hanya sekedar les, nina nih 1 bulan nina nih ya bosen. Padahal itulah dasarnya. Ada beberapa coba kalau les kayak kungfu atau taekwondo ya saya perhatikan, anak saya dulu pernah les kungfu, 3 bulan cuma belajar kuda-kuda sampai anaknya bosen. Gini aja mami, tiap hari datang gini terus. Kalau anaknya superior, aduh mami bosen, nggak mau les lagi. Nah di situ ada tugas orang tua nggak ada. Jangan udah bosen ya, ayo keluar. Bosen ya keluar, aduh nggak jadi apa-apa nanti. Ya, memang intinya sekali lagi kita tetap patokannya ke sini. Yang penting kita tahu itu memang minat bakat dia, kita arahkan dengan yakin. Tapi caranya sekali lagi bisa macam-macam. Seperti yang saya sampaikan karena banyak ada faktor X. Nah, faktor X ini akan bisa diminimalisir asalkan kita sudah tahu. Oh, anak ini memang di situ. Tapi kalau maaf dia tidak ada bakat di musik. Mau mami kasihkan dia les ganti 100 guru sama aja. Dan boleh nggak sih Miss, ada pertanyaan di sekolah lain. Udah tes IQ 12. Anaknya tidak ada bakat musik, paling rendah bakat musiknya. Terus yang lain tinggi-tinggi. Jadi pertanyaan mamanya gini, ini sedikit menyimpang ya mami ya. Miss, saya anak tak ada bakat musik tapi saya pengen dia musik bagus. Papanya main piano juga, jadi saya mau dia juga bisa kayak gitu. Saya mau nanti kalau enggak, dia kan perempuan, kalau udah nikah enggak bisa kerja, dia bisa buka les di rumah, nanti dapat duit. Terima anak les satu-satu. Keinginan orang tua bagus, nggak salah.
Tapi masalahnya satu hal, kalau dia memang nggak ada bakat musik, bukan berarti dia nggak boleh belajar juga ya, boleh, tapi dia nggak bisa ditekan, intinya gitu. Mami jangan berharap dia jadi pianis, nggak. Kecuali dia mau 99% itu dia mau kerja keras, itu baru bisa berhasil. Seperti itu sih. Nah yang kayak gini nanti ada solusinya lagi harus bagaimana. Ya intinya begitu ada data baru kita bisa kasih solusi, itu aja sih. Mami cukup menjawab nggak kira-kira? Cukup terjawab ya? Mau tambah lagi boleh. Mami yang tadi mungkin belum selesai nanyanya. Sudah Bu? Maaf Bu, tadi kan dibilang bakat. Nah kalau misalnya tertera di kertasnya sekarang misalnya bakatnya tidak bermusik. Lalu misalnya kita, kan ini kan tesnya bisa berapa tahun kemudian kita tes. Apakah itu bisa berubah atau memang Fix seumur permanen. hidup? Gitu. Baik, Terima kasih. aduh pertanyaannya bagus banget. Ini kritis, terima kasih banyak. Berarti dari SD cukup kuota 3 pertanyaan sudah. Enggak lah ya bercanda, selama masih ada waktu, kita mami papi masih sabar nunggu. Bu Meta belum kasih kode, saya masih tahan di sini ya. Jadi gini, memang hasil psikologi ini tidak permanen. Papi mami jangan khawatir, buat apa kita ngetes kalau hasilnya tetap? Ya kan gitu. Ini bisa berubah Miss, bisa. Tapi ada kalau mami mau tahu, papi mau tahu, sebenarnya pertanyaannya gini lebih bagus. Apa yang membuat nilai-nilai ini? Ya, apa faktornya? Ada 3 faktor utama. Faktor pertama itu gen. Gen papa, gen mama. Biasa kalau papi mami superior, anaknya superior. Nah gitu ya. Jadi ada satu anak, papinya bilang, anak ini cepat bosan banget loh Miss, heran saya gini. Di sekolah dia susah fokus gini. Saya tanya, papi mami dulu gimana sekolah? Saya kayak gitu juga. Sama, orang saya sering dipanggil guru, dimarahin. Jangan heran. Ya. Nah, yang kedua, faktor kedua itu namanya lingkungan. Ya, lingkungan ini di zaman sekarang pengaruhnya lebih besar dari yang gen malahan. Anak bagus, lahirnya bagus, ngomong udah mulai A, Ma, C, bisa. Karena lingkungan kasih dia gadget, kasih dia iPad, kasih dia nonton terus. Papa mama sibuk kerja, anak dibiarkan dengan gadget saya. Saya ketemu tahun depannya dia ada indikasi autism, spektrum autism. Jadi zaman sekarang nggak ada autis cuma karena dari kandungan salah makan orang tuanya. No, zaman sekarang banyak penyebab. Salah satunya yang tadi saya cerita. Ini kisah, ini beneran saya handle sendiri anaknya. Lalu berikutnya lagi, jadi lingkungan tuh faktor besar. Selain yang soal gadget ada lagi faktor lingkungan paling gampang kelihatannya gini. Ada anak kecilnya oke, semuanya oke, udah gede jadi LGBT, homo. Ya, kenapa? Lingkungan. Di Batam persaingan keras, biaya hidup besar. Jadi anak ini merantau, saya ketemu dia di bank. Dia baik-baik, kerja apa semua oke. Tapi tahun kedua, si ini mana kok tak kelihatan lagi, tanya HRD. HRD bilang apa? Udah jadi simpenan om-om. Karena om itu kasih apartemen, kasih mobil, kasih bayar uang kuliah. Orang normal pun bisa jadi LGBT gitu loh maksudnya. Pengaruh lingkungan. Ya. Nah, yang ketiga ada lagi. Faktor ketiga namanya respon diri. Dengan kehidupan Batam begini, enggak semuanya rusak. Banyak juga orang berhasil. Ya kan, kebanyakan kita dari sini pasti perantau, bukan orang yang memang asli dari sini. Tapi kita bisa berhasil dan dengan baik, ya kenapa? Respon diri kita. Lingkungan rusak, kita ke Tuhan benar. Lingkungan rusak, tapi kita komunitas kita bagus. Di wihara rajin, sembahyang rajin, apa rajin, biasa terjaga. Jadi respon dirinya bagaimana gitu. Nah, jadi menghadapi yang Mami ngomong tadi, ini kita balik soal yang minat bakat ya. Kalau tes IQ 12 ini menunjukkan minat dan bakat anaknya. Kalau seandainya memang dia hasil bakatnya nanti rendah di musik, Miss, apakah nanti tahun depan lah ya kita tes atau 2 tahun lagi? Biasanya dalam setahun aja berubahnya banyak loh. Perubahan itu ada gitu ya. Makanya saya tiap tahun selalu teskan anak.
Karena saya ingin tahu gimana dia sekarang, pengaruh lingkungan apa yang besar. Love control saya udah pas atau belum. Kami pun tiap tahun mengeteskan anak. Mau ikutin gitu ya. Nah, kalau yang minat bakat gimana? Miss, biasanya begini Mami, kalau anak itu lingkungannya tetap hanya sekedar les, sekolah, biasanya kita tes ininya perkembangannya nggak besar. Misalnya dulu nilainya 71, kita tahun depan 2 tahun lagi tesnya 72, 73. Makanya saya bilang ya IQ 12 sekali aja, nggak usah terus menerus. Kenapa? Ya karena begitu, kami pernah praktekkan ke anak kami sendiri soalnya. Dia selisihnya sedikit aja naiknya 71, 72, 73. Dia tidak karena dileskan 71 langsung jadi 100 lebih, enggak gitu. Tapi bisa nggak Miss berubah? Bisa. Mami kirim anak Mami ke keluarga yang memang pianis semua. Semua memang musician gitu. Seniman. Wih, lingkungannya seniman loh. Bisa berubah, ini jauh. 71 bisa 100 lebih. Kinestetik yang tadi nilainya olahraga cuman les aja 71. Kita kasih tinggal satu keluarga di Jakarta, itu saudara kita semua olahraga, atlet semua. Naik nilainya. Ya kan? Karena apa? Pengaruh lingkungannya. Itu besar gitu loh. Nah, kalau hanya kita di Batam gini-gini aja semua sama lebih kurang. Biasanya perubahannya sedikit. Nah, maka 11 ini kalau mau tes biasanya TK sekali itu harus ada umurnya ya. Kalau anak 2 tahun saya tidak sarankan ini. Buat apa? Mau ngapain tahu minat bakat tak cocok. Tunggu umur 4 tahun aja. 4 tahun itu kan kita sudah mulai leskan entah olahraga, leskan musik apa gitu kan. Nah baru pas gitu. Sampai yang kalau misalnya sudah gitu, nanti SD sekali lagi boleh. Kita ngecek perkembangannya. Boleh, perkembangan minat bakatnya. Nanti SMP sekali lagi, boleh gitu. Nah itu maksud saya ya, jadi kadang-kadang kalau menurut saya sih, kalau masih gini-gini aja, ya saya sekali aja cukup. Karena saya cuma pengen tahu modal dia paling utamanya apa sih, saya mau arahkan dia apa sih gitu. Itu dulu. Oke, cukup menjawab Mami? Oke, saya kembalikan Miss Rina. Terima kasih Bu. Bagaimana, sudah puas ya Bu ya? Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan over, jadi sesi tanya jawabnya kita tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih partisipasinya.